Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majelis ini, di tempat ini insyaallah dengan satu niatan. Yang pertama tentunya adalah niatan silaturahim, yang insyaallah keberkahannya adalah menjadikan kita bertambah umur dan bertambah rizki. Yang kedua tentunya adalah niat dari rumah kita di sini adalah untuk saling belajar bersama tentang hal-hal, khususnya adalah tentang syariat Islam ataupun tentang keislaman itu sendiri. Malam ini mengambil tema permintaan Pak Anwar kayaknya ini. Mengambil tema yaitu peranan Islam di dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, ini peranan Islam di dalam kemerdekaan Indonesia. Ini mungkin karena bertepatan dengan Agustus, karena Agustus ini adalah bulan yang khusus istimewa bagi orang-orang Indonesia karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, harinya hari Jumat. Jadi Jumat 9 Ramadan di rumah saudagar Arab namanya Syekh Faraj Martak, keturunan Arab Yaman. Dari beliau itu pengusaha dari Yaman, keturunan Yaman. Faraj Martak, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di rumahnya itulah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan peranan Islam di Indonesia terutama adalah dari mulai awal sampai awal perjuangan, sampai kemudian berdirinya Indonesia, sampai kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ini literasinya sangat minimal sekali. Kalau kita baca buku-buku sejarah, kalau kita baca buku-buku yang ada di sekolah-sekolah, sangat sedikit sekali mereka yang berbicara tentang kepahlawanan daripada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Itu sangat jarang. Ini kebanyakan yang ditulis hanyalah tokoh-tokoh nasionalis saja. Sementara tokoh-tokoh dari religius nasionalis, yaitu orang-orang utamanya adalah para kiai, utamanya adalah para ulama, para santri, itu hampir-hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Selama bertahun-tahun, berarti ini 77 tahun Indonesia merdeka ini masih sangat banyak dari generasi muda, khususnya adalah generasi muda Indonesia yang mereka tidak tahu. Ketika ditanya apa peranan Islam untuk kemerdekaan Indonesia, tidak bisa jawab. Siapa pahlawan dari golongan umat Islam, dari golongan ulama, nggak bisa jawab. Kiai mana yang mereka itu menjadi pahlawan, tidak bisa jawab. Ini, apakah betul para kiai ini, para ulama-ulama ini tidak cukup memiliki peranan di dalam berdirinya Republik Indonesia? Nah, ini perlu kita fahami betul. Nah, saya senang sekali berbicara tentang sejarah karena sejarah itu menjadikan kita itu tidak kehilangan jati diri. Orang yang nggak ngerti sejarah, dia orang pasti dia itu akan kehilangan jati diri. Itulah kenapa
banyak sejarah yang harus diselewengkan supaya kita kehilangan jati diri. Saya kasih contoh saja salah satunya. Literasi yang membahas tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Coba, literasinya kapan Islam masuk ke Indonesia? Maka akan dikatakan pada abad ke-14. Dia itu dibawa nanti dari pedagang Gujarat India masuk ke Indonesia. Mesti begitu. Siapa yang menulis itu? Siapa yang nulis? Sejarawan siapa yang nulis? Bukan sejarawan yang nulis malah. Yang nulis siapa? Snok Hurgronje, orang Belanda. Lu sampai hari ini semua sejarah Indonesia yang dipakai di sekolah-sekolah yang dianggap valid itu kalau yang menulis itu orang-orang Belanda. Ini. Itu baru dianggap valid. Ini. Kalau orang kita mana catatannya? Itulah kenapa banyak teks-teks Jawa di mana misalkan babat tanah Jawa dan lain sebagainya itu benda-benda bersejarahnya, buku-buku bersejarahnya itu semua dibawa ke Belanda. Sehingga orang Indonesia itu nggak ngerti jati dirinya. Ini. Jadi seolah-olah Islam datang ke Indonesia nggak sengaja karena orang Gujarat dari India datang ke Indonesia kemudian hanya ketujuannya untuk berdagang. Nah itu begitu yang diketahui. Karena memang seperti itulah sejarah yang banyak disampaikan. Nah sebelum berbicara tentang kemerdekaan, jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum ada Indonesia, jauh sebelum ada Indonesia, Islam itu sudah masuk menyebar di seluruh Nusantara. Karena belum ada Indonesia, maka wilayah itu disebut Nusantara. Nusantara itu ya kira-kira itu Pulau Jawa itu dari Madura dan lain sebagainya ke Pulau Jawa, Kalimantan sampai dengan Sumatera sampai dengan ke Pulau Mindanao di Filipina. Nah, itu masih Nusantara namanya. Jadi Malaysia, Brunei sampai dengan Mindanao di Filipina itu Nusantara. Nusantara sebegitu luasnya dulu. Jadi bukan cuma Indonesia yang disebut Nusantara. Nah, Islam itu sudah masuk lama di Indonesia, sudah masuk lama di Nusantara, bahkan sejak Rasulullah SAW itu masih hidup. Salah satu karena memang Rasulullah itu punya kewajiban menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah kewajiban bagi Rasulullah. Salah satu buktinya adalah yaitu di banyak literatur Islam, walaupun kalau di literatur tadi versi Belanda dan lain sebagainya nggak ada ini. Banyak diterangkan bahwa salah satu sahabat Nabi yang terkenal yaitu namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat yang diperintahkan untuk menyebarkan Islam itu ke Aceh, dan wafatnya itu di Aceh. Jadi wafatnya Ibnu Mas'ud itu di Aceh. Belum lagi di zaman kekhalifahan di mana banyak ditemukan literasi-literasi, banyak ditemukan bukti-bukti sejarah bahwa adanya surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Aceh misalkan, Kesultanan Aceh itu ada itu Kesultanan Aceh itu sudah ada, bahkan gabung dengan namanya Kesultanan Turki Utsmani itu pada tahun 1530. 1500 berapa? 30. Itu Kesultanan Aceh Darussalam itu resmi bergabung menjadi bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani. Jadi pusat pemerintahannya itu ada di Turki Utsmani, membawai ke seluruh dunia. Nah, 1530 itu Aceh bergabung dengan Turki Utsmani, di mana
salah satu kerjasamanya adalah tentara-tentara Aceh itu dikirim ke Turki untuk belajar ilmu perang di tempat namanya Darul Arkom. Ini dikirim ke sana untuk belajar ilmu perang, strategi perang dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu Turki peradabannya paling tinggi, jadi paling hebat. Termasuk adalah ketika menghadapi permasalahan, maka dari Turki akan mengirimkan pasukan ke Aceh. Maka kalau hari ini kita datang ke Aceh, itu banyak ditemukan nisan-nisan dengan gambar itu, di nisannya itu adalah gambar bendera itu bulan sabit merah. Itu adalah tanda, itu adalah makam-makam pahlawan yang dulu dikirim pada zaman Turki Utsmani untuk membantu Aceh. Sampai sekarang masih ada bukti-bukti sejarahnya. Ini. Jadi dari seluruh dunia itu pemerintahan muslim di seluruh dunia, setiap yang namanya kesultanan. Jadi kalau ada kerajaan berubah menjadi kesultanan, itu berarti bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Ini termasuk misalkan Kesultanan Pontianak. Ini Kesultanan Pontianak. Kemudian ada Kesultanan apa ini namanya, Jogja. Nah, ada juga Kesultanan di Siak dan lain sebagainya. Itu semua bagian daripada Kesultanan Turki Utsmani. Jadi pemerintahannya, pusatnya di Turki, sehingga semua wilayah-wilayah kesultanan ini dibantu kalau ada masalah. Kalau membutuhkan bantuan, ada yang melindungi. Jadi umat Islam pada zaman itu, umat Islam suaranya satu, nggak pecah-pecah. Nah kalau sekarang karena tidak ada satu pusat yang memerintah, satu pusat yang menjadi jalur komando, makanya sesama negara Arab saja harus perang gitu. Padahal sesama negara Arab itu saja harus perang.